Sorotan lain, saudara, ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di sekolah. Demo ini dipicu karena 137 siswa terancam tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi, lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data PDSS. Unjuk rasa ratusan siswa ini sempat diwarnai ketegangan saat siswa berusaha masuk ke ruang guru. Para siswa ini protes karena pihak sekolah terlambat memasukkan data ke sistem PDSS. Akibatnya 137 siswa di SMKN 1 Depok terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pihak sekolah menyebut keterlambatan ini dikarenakan kesalahan operator dan sistem di PDSS. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di tahun sebelumnya dan itu terlambat 1 minggu, tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama 1 minggu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya? Untuk anak-anak yang eligible, ternyata mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam seleksi tersebut. Gitu. Kendalanya itu karena keterlambatan sih sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya namanya ya. Operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Demo juga dilakukan ratusan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 10 Medan, Sumatera Utara. Mereka kecewa pada sekolah yang telat menginput data mereka yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Imbasnya, keseluruhan pelajar di SMK Negeri 10 Medan dipastikan gagal mengikuti jalur prestasi. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyebut ada dugaan petugas menginput semua data siswa di hari penutupan. Saudara, seorang guru di Lamongan, Jawa Timur menggebrak meja saat bertemu sejumlah murid yang mempertanyakan perihal diri mereka yang dinyatakan tidak eligible untuk pendaftaran kuliah jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Video terkait hal tersebut beredar di dunia maya. Faktornya apa saja, Bu? Guru di Man 1 Lamongan ini menuai kritik publik karena caranya menjelaskan perihal masalah SNBP kepada siswa. Bahkan sejumlah siswa terdengar menangis di saat mereka ingin mengetahui alasan mereka dinyatakan tidak memenuhi standar untuk SNBP. Menurut kepala sekolah, 22 siswa tersebut secara administrasi tidak menemui masalah. Namun nilai rapor mereka tidak terbaca dalam sistem sehingga tidak bisa mengikuti pendaftaran kuliah jalur SNBP. Sementara kepala sekolah Man 1 menyebut persoalan murid dan guru itu karena masalah miskomunikasi. Meski demikian, ia akan tetap memberikan sanksi pada guru yang bersangkutan. Faktornya terpancing emosi sehingga terjadi seperti itu. Tapi saya yakin ini hanya miskomunikasi. Yang gebrak juga nggak ada niatan untuk seperti itu. Saya yakin itu hanya karena saking tanggung jawabnya dia sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak. Itu momen menyampaikan ke anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti yang dari eligible kan. Ketua teguran. Oh jelas, sudah. Jadi saya dengar, langsung saya panggil, itu sudah. Karena saya sebagai pimpinan memang tugas saya. Berita utama akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi wajah Polri kembali tercoreng oleh kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh beberapa anggotanya. Tugas mulia yang seharusnya diemban sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat justru diselewengkan untuk mengeruk kepentingan pribadi.